dengan baik. Nah, itu yang disebut dengan berdiferensiasi konten. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, ada yang kita sebut dengan diferensiasi proses. Proses ini adalah kegiatan. Kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten. Yang cerita mengenai kegiatan ini macam-macam. Ada anak yang suka kalau dia prosesnya, saya suka Pak, kalau kita bikin hasta karya. Saya suka Pak kalau langsung kita praktek. Saya tidak terlalu suka kalau hanya mendengar ceramah dan segala macam. Prosesnya gimana? Itu yang harus kita kenali, ya. Nah, sehingga Bapak dan Ibu sekalian, di berdiferensiasi proses ini memungkinkan murid untuk bisa memaknai lewat beragam cara atau moda. Ada yang diminta untuk bekerja kelompok, ada yang diminta untuk presentasi, ada yang diminta untuk melakukan praktek langsung, macam-macam. Bapak Ibu, diferensiasi prosesnya yang di dalam kita melakukan proses itu, ya ini yang saya penting juga teman-teman harus pahami. Di dalam kita melakukan diferensiasi konten, diferensiasi produk, satu keyakinan kita adalah ada tujuan pembelajaran, ada capaian pembelajaran yang menjadi tanggung jawab kita untuk bisa sampai kepada peserta didik kita. Itu kata kunci yang teman-teman harus bawa. Kemudian yang ketiga, teman-teman, ada yang kita sebut dengan berdiferensiasi produk. Ya, jadi Bapak dan Ibu sekalian, anak-anak kita di dalam melakukan aktivitas pembelajaran, ada yang suka bikin video. Pak, saya suka bikin video TikTok karena saya mau jadi YouTuber. Pak, saya suka menggambar. Saya suka membuat lewat poster. Pak, saya suka membuat dalam bentuk buku, misalnya kan. Oleh karena itu Bapak Ibu, diferensiasi ini yang kemudian teman-teman harus lihat. Ketika mengajarkan matematika, kita sedang bawa materi matematika misalnya. Oh, maka mungkin ada yang diminta untuk membuat produk matematika itu dalam bentuk video. Ada yang diminta untuk membuat matematika itu dalam bentuk poster. Ada yang diminta untuk membuat produk matematika itu dalam bentuk buku, dan macam-macam. Ya, jadi saya ulangi Bapak Ibu, jenisnya berdiferensiasi ini kita ketemu 3. Ada yang kita sebut dengan diferensiasi konten, bahan-bahannya, ya, gimana cara anak untuk bisa mengakses bahan itu yang menurut dia lebih mudah, ya. Apakah dia main games, main apa dan segala macam, itu yang teman-teman boleh desain. Kemudian yang kedua, diferensiasi proses. Ada yang berkelompok, ada yang individu, ada yang apa dan segala macam. Kemudian yang ketiga adalah diferensiasi produk. Ya, itu 3 itulah yang kemudian teman-teman akan lakukan, ya. Bukan berarti Bapak Ibu kita bikin kotak-kotak lagi nih. Ini juga masalah lagi nih. Pak, saya mau kotak-kotak lagi nih. Enggak. Tapi teman-teman, selalu keyakinan kita adalah kita sedang mengajar, ada paket yang kita bawa untuk kita bisa pastikan itu semuanya bisa dipahami oleh peserta didik kita. Ketemulah kita dengan strategi. Strateginya gimana Pak? Untuk bisa memastikan paket yang kita bawa ini sampai kepada peserta didik. Strateginya boleh strategi diferensiasi produk, proses, konten, ini yang teman-teman lakukan, ya. Ya, baik Bapak Ibu, saya lanjutkan lagi sedikit, ya. Ini karena 10 menit lagi waktu kita. Saya selesaikan dulu, kemudian kita buka dialog. Oleh karena itu Bapak Ibu, ketika kita sudah sampai kepada memahami 3 aspek itu, hal yang keempat yang Bapak Ibu juga harus pahami, keputusan masuk akal adalah ada yang disebut dengan manajemen kelas yang efektif. Ya tidak boleh dong Bapak Ibu, anak-anak itu sepanjang harian, sepanjang hari itu ada di lapangan terus. Karena tadi misalnya ini harus didesain dengan baik, ya. Ya harus didesain dengan manajemen kelas yang efektif. Waktu kita hanya 90 menit. Tapi kemudian Bapak dan Ibu sekalian, kita terlalu lama di sana. Ini juga yang harus by design, not by accident. Ya. Karena kemudian kita menganggap, oh ini Pak, kalau kita lakukan ini, iya silakan saja Bapak Ibu bawa anak-anak kita ke lapangan, tapi jangan juga Bapak Ibu di lapangan terus. Ya kapan kita akan bawa pulang dalam bentuk tugas-tugas yang lain? Misalnya kan, oleh karena itu di keputusan masuk akal yang ada di pembelajaran berdiferensiasi, Bapak Ibu juga harus melanjutkan dengan manajemen kelas yang efektif. Saya ulangi tahapannya, keputusan masuk akal itu. Yang pertama Bapak Ibu, kesadaran kita ada tujuan pembelajaran yang dirumuskan secara jelas. Dilanjutkan dengan ada kebutuhan belajar peserta didik yang harus kita penuhi. Maka muncullah keputusan masuk akal yang pertama. Keputusan yang ketiga yang kita sebut dengan mendesain kegiatan pembelajaran yang mengundang anak untuk belajar. Ya. Kemudian
manajemen kelas yang efektif. Kemudian yang kelima, penilaian. Ya, tidak boleh juga ada kegiatan pembelajaran, tapi tidak ada aktivitas penilaian formatif sumatif yang kita lakukan. Nah, ini menjadi satu rangkaian keputusan masuk akal yang harus kita tempuh. Ya, jadi sehingga Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, 5 inilah yang menjadi hal yang teman-teman harus bawa pulang. Apa yang kita dapat di elaborasi pemahaman? Ada yang disebut dengan keputusan masuk akal, ada 5. Ya. Nah, di dalam melakukan keputusan masuk akal ini, maka teman-teman akan ketemu ketika tadi membawa paket ke dalam ruang kelas, ketemu dengan 3. Ya. Di dalam proses pembelajarannya, pembelajaran yang mengundang peserta didik untuk dia bisa belajar, di komponen yang ketiga, maka Bapak dan Ibu sekalian kita ketemu dengan diferensiasi produk, ya, strateginya, diferensiasi proses, diferensiasi konten. Nah, itu strateginya. Kemudian lanjutkan dengan manajemen kelas yang efektif. Ya. Kemudian lakukan penilaian yang berkelanjutan. Apa yang akan kita dapatkan Bapak dan Ibu sekalian? Kalau kita melakukan hal ini, maka Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, kita akan mendapatkan hasil belajar yang lebih optimal. Kenapa dia bisa lebih optimal? Karena kita menggaransi bahwa kebutuhan belajar peserta didik betul-betul terpenuhi. Nah, sekiranya ini pengantar yang kedua, Bapak Ibu, kita buka dialog dulu. Silakan kepada Bapak Ibu yang mungkin ada yang ingin ditanyakan. Masih ada waktu kita sekitar 7 menit. Kita persilakan kepada Bapak Ibu yang mungkin ada pertanyaan. Ya, silakan ada Pak Hermanus. Pak Hermanus Lagang, silakan Pak. Ya. Selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Provisiat buat Pak Instruktur pada siang hari ini karena begitu luar biasa menyajikan materi sekaligus mencerahkan kami semua yang selama ini mungkin masih kurang begitu mengerti tentang diferensiasi itu seperti apa. Karena peralihan kurikulum dari kurikulum sebelumnya dengan kurikulum Merdeka ini memang beberapa yang pada hakikatnya adalah berbeda, terutama dalam proses pembelajaran ini. Setelah saya menyimak apa yang disampaikan, bahwa sebagai seorang guru harus mempunyai keterampilan, mempunyai kecakapan dalam membuat keputusan masuk akal atau common sense, bertujuan untuk menyukseskan pembelajaran berbentuk diferensiasi itu. Namun di sini perlu saya sampaikan secara mungkin sesuai pengalaman saya, Pak. Nah, itu memang pembelajaran itu kami baru menyelenggarakan di sekolah, tetapi masih ini samar-samar, Pak, terus terang. Dalam menyiapkan materi media pembelajaran itu saya sendiri merasa kesulitan sekali. Walaupun saya sudah melakukan asesmen diagnostik terhadap anak, itu kan anak di sini kami di Flores Timur ini karakternya itu memang keras, mungkin karena alamnya juga keras, maka mental anak juga mungkin keras juga, Pak. Jadi saya sudah membuat pendekatan pembelajaran dengan tujuan itu anak-anak ini, mereka ini bisa berhasil dalam keputusan masuk akal yang saya buat itu. Tetapi begitu sulit Pak. Mungkin karena saya belum terampil untuk menerapkannya, begitu sulit karena pendekatan yang saya buat itu, tetapi anak itu istilahnya mereka berubah, tapi berubahnya sedikit sekali. Nah, memang ada perubahan, tetapi perubahan sedikit sekali. Mereka sudah mulai sedikit tertarik dengan pembelajarannya, dengan media video pembelajaran, bermain di luar sekolah, ada yang membentang karpet lalu tidur di lantai sementara membaca, seperti itu. Mereka memang bagus, tetapi pada saat evaluasi penilaian terakhir itu hasilnya belum begitu maksimal, Pak. Kemudian sebagai seorang guru, kami ini banyak sekali aktivitas di sekolah, baik terkait lembaga, kesejahteraan pribadi, terkait dengan masyarakat, itu kami semua terlibat. Jadi untuk menyiapkan media pembelajaran yang begitu bervariasi ini juga kadang itu
kami ini kesulitan membagi waktu itu, Bapak. Jadi di sini kesempatan yang berarti siang ini, saya meminta tips dan trik seperti apa yang bagus yang kami harus buat sebagai seorang guru yang sibuknya bisa dikatakan sibuk yang sedikit lumayan itu, sehingga kami bisa meluangkan waktu membuat pemetaan itu, persiapannya dari mana sampai RPP yang berbentuk diferensiasi itu bisa kami buat dalam mungkin 1-2 hari begitu, Pak. Saya kembalikan, terima kasih banyak. Salam untuk kita semua. Terima kasih Pak Hermanus. Kita kasih tepuk tangan dulu Bapak Ibu untuk pertanyaan yang luar biasa dari Pak Hermanus. Saya ingin sampaikan kepada teman-teman untuk merespon apa yang ditanyakan oleh Pak Hermanus. Core value, inti layanan pendidikan itu adalah peserta didik. Ya. Atau bahasa lainnya kira-kira, yang menjadi raja di sekolah itu adalah peserta didik. Bukan kepala sekolah. Bukan pengawas. Rajanya Bapak Ibu sesungguhnya di sekolah itu adalah peserta didik kita. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, keterlaluan kalau ada Bapak Ibu yang kemudian tidak memperlakukan rajanya dengan baik. Sibuk melayani yang bukan raja, contoh seperti yang dilakukan Pak Hermanus. Kami sibuk ini mengikuti rapat di mana dan di mana. Itu bukan raja kita. Raja kita di sekolah itu adalah peserta didik. Karena Bapak Ibu analoginya, Bapak Ibu sebagai guru itu tetap bisa menjadi guru kalau tidak ada kepala sekolah. Tidak ada kepala sekolah saya, Pak. Bapak Ibu masih tetap menyandang sebagai guru. Tidak ada pengawas, Bapak Ibu tetap sebagai guru. Tapi kalau tidak ada peserta didik, Bapak Ibu tidak punya siswa, Bapak Ibu dicabut haknya sebagai guru. Karena tidak ada peserta didiknya. Ya, oleh karena itu sekali lagi Bapak Ibu, gelar kita sebagai guru itu ada karena ada raja kita, ada peserta. Baik, kita lanjut lagi Bapak Ibu. Ini jaringan saya terputus. Baik, jadi sekali lagi teman-teman, kesadaran kita, Pak Hermanus dan juga teman-teman sekalian, adalah harus kita pastikan bahwa peserta didik inilah yang menjadi pokok layanan kita. Ya, 24 jam, siang malam selalu yang kita pikirkan adalah peserta didik kita. Kalau ada yang menjadi guru penggerak, lantas tidak gelisah ketika peserta didiknya tidak belajar, maka Anda belum menjadi guru penggerak yang profesional. Itu kata kuncinya. Ya. Karena Bapak dan Ibu sekalian, kerja-kerja yang kita lakukan di pendidikan ini Bapak Ibu bukan untuk diri kita. Pak Hermanus dan teman-teman yang lain, apa yang kita lakukan di sekolah itu sesungguhnya bukan untuk diri kita. Apa yang kita lakukan Bapak Ibu itu adalah untuk peserta didik kita. Mereka bisa hidup di zamannya. Ya. Oleh karena itu selalu saya katakan di mana-mana, di pundak dan di tangan Bapak Ibu itu dititipkan kampas wajah masa depan Indonesia. Bagaimana kondisi pendidikan NTT Bapak Ibu itu sangat ditentukan oleh bagaimana goresan tangan Bapak Ibu lakukan terhadap pendidikan itu. Dan itu jawabannya ada pada kualitas proses pembelajaran di ruang kelas. Ya, oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, kesadaran kita adalah ruang kelas saya ini harus optimal. Pembelajaran di kelas saya ini harus optimal bagaimanapun caranya. Nah, tadi ketemu dengan Pak Hermanus, kami sudah lakukan ini Pak, tapi kemudian pada saat evaluasi hasilnya tidak menggembirakan. Hasil pendidikan Bapak Ibu memang begitu, tidak seperti membangun jembatan. Habis uangnya jembatannya jadi. Pendidikan Bapak Ibu hasilnya nanti terlihat 10-15 tahun yang akan datang. Tidak dilihat pada saat hari itu juga. Oleh karena itu Bapak Ibu melihat pendidikan kita, jangan langsung mau dapat hasil. Ya sama Pak, waktu dulu kita sekolah, ya Bapak Ibu, kita waktu SD juga kesulitan. Wah, saya juga waktu belajar ini juga sulit. Tapi begitu kita masuk SMP, kemudian ada adik kita yang mendapatkan pelajaran yang waktu dulu kita SD sulit, kemudian kita minta, sini deh, saya bantu kamu. Itu gampang itu. Kenapa kita bisa tahu itu? Hasil pendidikan memang begitu, tidak instan.
Ya, oleh karena itu jangan pernah berkecil hati, Pak Hermanus dan teman-teman. Pak, saya sudah melakukan yang terbaik, tapi kemudian hasilnya sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Hasilnya mungkin tidak terlihat saat ini, tapi kemudian begitu nanti anak-anak kita berhasil, dia cium tangan kita, Pak, masih ingatkah dulu kita yang ajar dulu saya? Iyakah kau yang paling nakal dulu itu? Iya, tapi sekarang dia sudah menjadi orang yang hebat. Itu kan Bapak Ibu hasil pendidikan kita seperti itu. Ya, oleh karena itu sekali lagi, jangan pernah Bapak Ibu mengkerdilkan diri kita dengan menganggap bahwa apa yang kita upayakan sungguh-sungguh itu sia-sia. Paling tidak kesadaran kita Bapak Ibu, apa yang kita lakukan itu akan menjadi amal ibadah untuk kita semua yang akan kita dapatkan nanti hasilnya. Ya, oleh karena itu teman-teman sekalian yang berbahagia, selamat untuk teman-teman. Jangan pernah berkecil hati untuk melihat pendidikan. Saya pernah 1 bulan di NTT. Saya ada di Kabupaten Timur Tengah Utara, TTU. Saya di sana selama 1 bulan itu melihat bagaimana pendidikan di sana. Tapi Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, kata kuncinya Bapak dan Ibu sekalian, tidak akan pernah baik pendidikan kita di NTT kecuali kita semua yang ada di sana yang memperbaikinya. Tidak mungkin guru dari Jawa yang mau datang perbaiki sih. Ya gitu. Jadi Bapak Ibu, hari ini kita telah mengabdikan diri kita, pendidikan kita di NTT, maka kuncinya keberhasilan pendidikan itu ada di tangan Bapak Ibu. Tidak mungkin ada pada guru-guru yang mengajar di luar NTT. Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, jangan berhenti untuk memberikan yang terbaik. Ya, makanya kita ciptakan ini, Bapak Ibu, kita hadirkan guru penggerak. Yang kemudian Bapak Ibu, guru penggerak, sekali lagi ini saya ingatkan, tidak melihat kondisi itu sebagai masalah, tapi melihat kondisi itu sebagai aset. Nanti teman-teman akan pelajari di modul 3.1 dan di modul-modul berikutnya. Ya, tapi keyakinan kita Bapak Ibu, mari kita lihat kondisi pendidikan NTT ini dengan optimis. Jauhkan pikiran kita dari hal-hal yang kemudian mengkerdilkan, saya kasihan ini mengajar di NTT, tidak bisa berbuat apa-apa. Kita hilangkan itu. Ya, karena Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, semuanya bisa lebih baik. Itu kata kuncinya. Dan kita mulai itu dengan di ruang kelas kita. Bagaimana caranya? Sungguh-sungguh kita lakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Ya, berdiferensiasi itu, kenapa harus berdiferensiasi? Karena berdiferensiasi inilah yang memastikan semua peserta didik kita bisa belajar. Ya, berdiferensiasi inilah yang memastikan bahwa paket pembelajaran yang sedang kita bawa itu bisa dikuasai oleh peserta didik. Yang hasilnya Pak Hermanus tidak terlihat instan. Tidak terlihat instan. Mungkin hari ini dapat 6, tapi percayalah sampai itu bisa dikuasai oleh peserta didik. Ini hanya persoalan waktu saja. Ya, tapi teman-teman sekalian, kesadaran berikutnya adalah tugas Bapak Ibu sebagai guru itu bukan menerjemahkan buku paket halaman per halaman, tapi tugas Bapak Ibu adalah yang kita sebut dengan standar kompetensi lulusan. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, memiliki nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, literasi dan numerasi. Ini yang selalu kesadaran kita. Jadi terlalu sempit paradigma kita kalau melihat pendidikan ini hanya terjemahan buku teks, mencekoki anak dengan pengetahuan-pengetahuan. Tidak. Kita sedang menyiapkan masa depan. Kita sedang melukis wajah masa depan NTT. Oleh karena itu sekali lagi, teman-teman lah ini yang menjadi kata kuncinya untuk mampu mewujudkan. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu untuk kita semua. Ya, terakhir ini di 3 menit terakhir ini karena waktu saya sudah hampir habis ya. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, satu yang paling penting yang Bapak Ibu harus pahami bahwa pembelajaran berdiferensiasi ini Bapak Ibu bukan berarti kalau 30 peserta didik kita ini 30 juga model belajar, 30 juga materi ajar. Bukan itu yang dimaksud dengan berdiferensiasi. Ya. Bapak dan Ibu sekalian, keyakinan kita adalah kita Bapak dan Ibu sekalian setugas sebagai pendidik, ada paket yang kita bawa yang kita mau sampaikan kepada peserta didik. Pembelajaran berdiferensiasi menggaransi bahwa kita harus pastikan semua peserta didik kita itu menguasai paket pembelajaran yang sedang kita bawa, bagaimana pencaraannya. Sehingga teman-teman, kita bisa menggunakan berbagai pendekatan sesuai dengan hasil asesmen diagnostik itu. Ya, kemudian Bapak Ibu, dari sanalah kemudian Bapak Ibu kita akan menemukan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Ada kata kunci yang ingin disampaikan sekaligus untuk menutup pertemuan ini bahwa ada nilai universal. Ya, jadi Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, ada nilai universal yang dimiliki oleh peserta didik kita.
Yang kata kuncinya Bapak Ibu, tidak ada peserta didik kita yang tidak menyenangi kegiatan pembelajaran yang menyenangkan. Tidak ada peserta didik kita yang tidak menyenangi pembelajaran yang menantang, yang menginspirasi. Itu yang kata kunci, itu yang teman-teman kita lakukan. Sehingga teman-teman sekalian, ya bagaimana caranya? Kita jawab itu, ya kondisi yang teman-teman tadi terjebak di wilayah energi negatif, bebaskan. Kita jawab dengan kesungguhan untuk melakukan desain pembelajaran yang menyenangkan, yang menantang, yang menginspirasi. Dan percayalah, kalau kita sungguh-sungguh melakukan itu, maka inilah yang akan membalikkan bagaimana kualitas pendidikan kita di NTT. Dan ini yang kita sebut dengan transformasi pendidikan. Yang kita mulai dari teman-teman guru penggerak. Guru penggeraknya bekerjanya dari mana? Jangan bekerja untuk orang lain dulu. Tapi keberhasilan yang kita mulai adalah dari apa yang kita miliki hari ini. Filosofi terakhir yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman adalah kesuksesan yang besar itu adalah akumulasi dari kesuksesan yang kecil. Hari ini Bapak Ibu sebagai guru, lakukan tugas itu dengan baik, Bapak Ibu akan mendapatkan akumulasi kesuksesan besar, dan itu kita mulai dengan melakukan berdiferensiasi pembelajaran di ruang kelas kita masing-masing. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia. Kita tepuk tangan dulu untuk kita masing-masing. Materinya nanti akan saya kirimkan ke admin untuk teman-teman dapatkan untuk bisa belajar kembali. Terima kasih banyak atas waktu dan teman-teman telah meluangkan waktunya. Sekali lagi saya mau sampaikan, di pundak dan di tangan kondisi pendidikan NTT 10-15 tahun yang akan datang. Ya, oleh karena itu lakukan yang terbaik untuk NTT. Hukum perubahannya itu dimulai dari diri kita masing-masing. Saya kira ini Bapak dan Ibu sekalian, mari kita menutup pertemuan ini dengan kita memuji kepada Tuhan yang telah memberikan kita keberkahan dan juga kemudahan di dalam aktivitas ini. Mari kita tutup dengan sama-sama menyandarkan semua niat ini untuk kita bisa jadikan sebagai ibadah kepada Tuhan kita yang Maha Kuasa. Terima kasih. Sampai ketemu lagi teman-teman. Tetap berkarya, tetap semangat untuk kita melakukan kerja-kerja di pendidikan. Sampai ketemu. Selamat siang dan salam guru penggerak. Salam guru penggerak. Salam guru. Luar biasa. Salam guru. Terima kasih. Luar biasa pemateri. Ya, Sama-sama.